सेलिना, ओके मेरे सवालों का जवाब दो हो जाएगा प्लीज। क्या Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Urfil. Ia memiliki usaha event organizer yang sering menghandle event-event besar. Kebetulan IO-nya kini sedang menghandle sebuah acara fashion show yang berlangsung di Phuket, Thailand. Dan di sana ia kepincut dengan seorang wanita yang sedang memotret di acara tersebut. Lalu keesokan harinya, Urfil yang sedang sarapan bersama teman-teman IO-nya ditantang untuk berkenalan dengan seorang wanita yang berada di dekat mereka. Jika ia berhasil, Urfil akan mendapatkan Rp5.000 sebagai hadiah jika ia mau berkenalan dengan wanita tersebut. Awalnya Urfil menolak tantangan itu, namun ketika ia melihat wanita tersebut ialah wanita yang ia lihat semalam, Urfil pun seketika mau menerima tantangan dari teman-temannya. Langsung saja secepat kilat Urfil menemui wanita itu dan langsung mengeluarkan jurus rayuan buayanya. Wanita tersebut bernama Ambar Kapoor. Namun saat berkenalan ia berbohong dan mengaku bernama Selina. Ternyata Ambar ini telah mendengar percakapan Urfil bersama temannya, sehingga Ambar pun mengatakan ia akan bersedia berkenalan asalkan uang taruhan itu harus dibagi dua. Urfil lalu setuju dan bahkan ia secara sukarela memberikan seluruh uang itu kepada Ambar. Sementara teman-temannya Urfil yang tak mendengar percakapan mereka sangat kaget melihat Urfil yang secara singkat bisa berkenalan dengan wanita tersebut. Sesudah itu, Urfil dan Ambar melanjutkan obrolan mereka sambil jalan-jalan di tepi pantai. Lalu ketika Ambar mengeluarkan skill menggodanya, Urfil pun semakin kelepak-kelepak dibuatnya. Secara singkat di hari itu mereka pun menghabiskan waktu berduaan hingga berujung mengulek-ulek bersama. Lalu keesokan paginya saat Urfil bangun tidur, ia sudah tak melihat Ambar lagi di sisinya. Lantas teman-temannya datang untuk memberi uang taruhan dan mengajak Urfil lekas pulang ke India. Sesampainya di bandara, Urfil pun disambut oleh wanita cantik di sana, yang ternyata wanita itu ialah istrinya yang bernama Simran. Namun sepulang dari Thailand, Urfil yang sudah kepincut kecantikan Ambar, ia sudah kehilangan fokus terhadap istrinya itu, yang membuat mereka sering cekcok setiap harinya. Urfil yang sudah kesamsam sama ulekannya Ambar lalu mencari informasi tentang wanita pujiannya itu di internet atau di sosial media. Namun sayangnya tak satu pun informasi yang ia peroleh. Beberapa hari kemudian, Urfil yang sadar telah mengabaikan istrinya. Lalu ia meminta maaf dan ia juga berjanji akan meluangkan waktunya lebih banyak bersama Simran guna merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Mereka pun pergi ke mall untuk membeli sebuah gaun yang akan dikenakan Simran saat ultah pernikahan mereka. Namun saat akan mencoba gaun itu, ternyata nampak si Ambar yang juga sedang mencoba gaun yang sama dengan Simran. Namun di sini ukuran gaun yang dicoba oleh Simran ternyata kurang pas untuk bodinya. Berbeda dengan gaun yang dicoba oleh Ambar itu sangat cocok jika dikenakan oleh si Simran. Setelah mengobrol bersama dan mengetahui jika Simran membeli gaun itu untuk acara ultah pernikahannya, Ambar pun lantas memberikan gaun tersebut dan mempersilahkan Simran untuk membelinya. Lalu malamnya puncak acara anniversary mereka itu lalu ditutup dengan mengulek-ulek bersama. Pada suatu hari, Urfil menghandle sebuah event perusahaan berlian milik Tuan Kapoor. Dikarenakan acaranya berjalan sangat lancar, ia pun lalu berterima kasih dan juga memperkenalkan Urfil kepada istrinya. Betapa kagetnya Urfil ketika mengetahui istri Tuan Kapoor tersebut ialah si Ambar. Di sana baru terbongkar jika wanita yang ia kenal sebagai Selina di Thailand ternyata bernama Ambarwati, dan ternyata juga ia telah berkeluarga.
Urfil yang merasa dipermainkan dan tak menyangka Ambar seorang player juga membuatnya menjadi sangat stres hingga banyak meminum tua dan lalu akhirnya dengan nekat Urfil kemudian mencari si Ambar yang sedang berada di toilet wanita. Dengan kasar di sana, Urfil meminta agar mereka berdua bisa ketemuan kembali di suatu tempat. Karena takut dengan sikap Urfil saat itu, dengan terpaksa Ambar pun memberikan nomor teleponnya. Setelah itu, Urfil selalu menelpon Ambar setiap harinya, bahkan hampir setiap jamnya. Namun Ambar tak mau mengangkat telepon itu karena risih merasa dirinya diteror. Sementara di sisi yang lain, Simran sudah merasa sangat curiga terhadap kelakuan suaminya itu. Ia pun curhat kepada salah satu temannya di mana dulu awal menikah mereka sangatlah romantis. Namun sekarang keromantisan mereka semakin redup dan banyaknya perubahan sikap dari suaminya tersebut. Di tempat yang berbeda, Urfil semakin nekat untuk menghubungi si Ambar. Hingga akhirnya ia pun mengetahui alamat dan nomor telepon rumah si Ambar melalui agensinya itu. Saat menghubungi telepon rumah si Ambar, kebetulan di sana ialah yang mengangkat telepon itu. Ia sendiri begitu terkejut ketika mendengar suara Urfil yang menelponnya. Di sana, Ambar mulai emosi karena merasa privasinya mulai terancam dan mengatakan untuk melupakan masa lalu karena itu hanya cinta satu malam. Urfil yang tak peduli kemudian mengajak Ambar untuk ketemuan di kafe esok hari, disertai ancaman jika tak menurutinya ia akan melaporkan main serong mereka kepada Tuan Kapur. Dengan terpaksa akhirnya Ambar pun menyetujui permintaan tersebut. Hari yang dinanti pun akhirnya telah tiba. Ambar pun datang menemui Urfil, namun di sana nampak Ambar yang begitu emosi dan menyuruh Urfil untuk to the point ke inti pembicaraan mereka. Namun tiba-tiba telepon Ambar pun berdering dan mendapatkan telepon yang mengatakan jika anaknya mengalami insiden saat di sekolah. Tentu saja Ambar pun menjadi panik ketika mendengar berita tersebut. Secara terburu-buru ia lalu berpamitan kepada si Urfil, namun Urfil malah menahannya dan malah marah-marah di sana karena Ambar selama ini telah menipu dirinya dan ternyata seorang buaya betina. Ambar yang mendengar omongan itu pun seketika marah besar. Setelah kejadian itu, Urfil kembali ke kantornya dengan wajah tampak kesal. Lalu saat memandangi foto istrinya, bukannya sadar ia malah menutup foto tersebut. Esok harinya, Urfil nekat datang ke rumah si Ambar dengan alasan mengajak mertuanya si Ambar ini untuk ikut dalam acara penggalangan dana. Tak sampai di sana saja, Urfil malah makin nekat masuk ke kamarnya si Ambar dengan alasan ingin ganti baju. Namun hal tersebut malah membuat Ambar menjadi sangat marah dan bahkan merasa kasihan terhadap Simran karena memiliki suami yang tak bisa dididik tata keramanya. Emosi mendengar perkataan dari Ambar, Urfil pun pulang ke rumahnya dengan keadaan mabuk berat. Di sana, Urfil lalu mendatangi Simran dan melampiaskan emosinya dengan berlaku kasar, mengulek-ulek bapau Simran sambil menyebut-nyebut nama Ambar. Simran yang mendengar nama itu menjadi sangat kaget, namun ia tetap pasrah meladeni kelakuan dari suaminya tersebut. Esok paginya, Simran menawari Urfil untuk mengantarnya pergi ke kantor. Di tengah perjalanan, Simran mulai menanyakan siapakah Ambar sebenarnya yang selalu Urfil sebut-sebut kemarin malam saat kondisi mabuk berat. Hal itu pun membuat Urfil menjadi terkejut dengan pertanyaan dari istrinya itu. Simran yang emosi lalu semakin tancap gas karena Urfil tidak mau berkata jujur. Hingga akhirnya Urfil pun lalu berkata jujur jika ia telah main serong hingga mencetak gol di gawang lawannya, yaitu wanita yang Simran temui ketika membeli baju di mall tempo hari. Mendengar hal itu, Simran pun begitu terkejut dan mengerem mobilnya secara tiba-tiba. Urfil mencoba menjelaskannya, namun Simran tak mau lagi mendengar alasan apapun dari Urfil. Hingga akhirnya Simran pun meminta suaminya untuk bercerai dan segera turun dari mobilnya. Keesokan harinya, Urfil ditelepon oleh Ambar untuk bertemu di sebuah tempat. Di sana,
Ia meminta agar Urfil tak lagi menerornya, dan sekali lagi ia mengatakan namanya adalah Ambar, bukanlah Selina. Di sana Urfil curhat jika ia telah ditinggal oleh istrinya. Ia juga mengancam Ambar akan melaporkan main serong mereka dengan Tuan Kapur. Namun nyatanya Ambar malah kasihan kepada Urfil karena tak mempunyai argumen selain ancaman tersebut. Hingga akhirnya Ambar mengatakan jika ia sendirilah yang akan mengatakan main serong itu kepada suaminya. Dan meskipun nantinya ia bakal diusir oleh suaminya, ia berjanji tidak akan pernah datang menemui Urfil. Dikarenakan menurut Ambar, Urfil ini bukanlah seorang pria sejati. Dan setelah itu, Ambar lalu pergi meninggalkan Urfil seorang diri. Setelah kejadian itu, Urfil menjadi sangat galau serta terus saja memikirkan perkataan dari Ambar. Dan ia pun kini menyadari jika ia telah kehilangan segala-galanya. Dan film ini pun selesai. Tubig lang Tubig ako. naman Parang na. di na ba? Kailan ito sa bukas? Teka, mamaya. Ano nakakaingit sa mga ka na? Reggie, ano ginagawa mo dito? Kain muna tayo. Kaya mo pumasok. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Bogi, dan ia saat ini bekerja sebagai security di sebuah pabrik di kota Manila. Saat sedang bertugas, Bogi ditelepon oleh pacarnya yang bernama Monica. Di sana, pacarnya mengatakan jika hari itu ia sedang tidak enak badan, sehingga tak bisa menemani Bogi video callan saat bekerja dan ingin beristirahat di kosannya. Sesudah pergantian shift jaga dengan rekan kerjanya, Bogi yang perhatian ini berencana menjenguk Monica di kosannya. Namun sebelum itu, ia pulang terlebih dahulu guna berganti pakaian dan membawakan Monica buah-buahan. Sedangkan di tempat yang berbeda, terlihat dua orang wanita di mana mereka ini ialah teman indokosan bareng Monica, yang pada saat itu mengajak seorang pria berkunjung guna menawari mereka pekerjaan. Pria tersebut bernama Raji. Raji merupakan anak dari keluarga ormas yang cukup berpengaruh di kota tersebut, di mana ia akan menawari Monica beserta teman-temannya sebuah pekerjaan dengan gaji yang super besar. Monica yang yatim piatu dan kini hanya bisa bekerja di spa dengan gaji pas-pasan begitu senang mendengarnya. Ia berharap dengan gaji barunya itu ia bisa mencukupi biaya hidup adik-adiknya yang saat ini dititipkan di bibinya. Mereka pun merayakannya dengan minum-minum bersama. Dan di saat bersamaan, Monica mendapat telepon dari atasannya yang emosi karena hari itu ia tidak masuk bekerja serta tak memberi kabar sebelumnya. Raji yang melihat peluang emas tersebut lalu ingin mencetak gol pada saat itu juga. Awalnya Monica menolak, namun demi mendapatkan pekerjaan baru itu, ia pun akhirnya membiarkan Raji mencetak gol di gawangnya tersebut. Di saat pertandingan itu sedang berlangsung, Bogi yang baru saja tiba di sana tanpa sengaja menonton dari arah jendela, yang membuat Bogi meneteskan air mata bercampur rasa sakit hati. Ia yang sudah emosi dan hilang akal sehatnya lalu melukai Raji dengan memukulnya hingga tak sadarkan diri. Melihat Raji yang terkapar, Bogi pun langsung kabur melarikan diri dan bergegas pulang pergi ke rumahnya. Di sana ia pun curhat kepada ibunya tentang kejadian tersebut. Ibundanya yang takut jika anaknya nanti terkena masalah yang besar dan masuk ke penjara. Ia pun lalu bergegas mengajak Bogi untuk datang menemui pamannya guna meminta pertolongan, di mana pamannya sendiri merupakan seorang bos mafia yang kebetulan juga memiliki jabatan di kepolisian. Ketika pamannya yang bernama Marlon ini tahu inti permasalahan dari Bogi, ia pun bergegas langsung mengajak keponakannya itu pergi untuk tinggal sementara waktu di rumah anak buahnya yang bernama TJ. Setelah menceritakan semuanya kepada TJ dan mengizinkan Bogi tinggal di sana, Marlon pun bergegas mencari informasi melalui anak buahnya mengenai siapa saja korban, para saksi serta pembuat laporan akibat ulah dari keponakannya di kantor polisi tersebut.
Marlon pun lalu menyuruh TJ untuk memeriksa keadaan Raji di rumah sakit, dan terlihat Raji masih sekarat di sana serta belum menyadarkan diri. Ayahnya Raji sangat emosi sekali. Meskipun telah membuat laporan ke pihak kepolisian, ia yang tak sabar lalu menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pelakunya yang berani melukai Raji, anak kesayangannya. Sesudah mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung bergerak dengan memulai melakukan penyelidikan dengan memanggil dan menginterogasi para saksi saat terjadi pemukulan tersebut. Kebetulan kedua teman Monica saat itu telah tertidur karena kebanyakan minum, sehingga mereka pun tak begitu tahu tentang peristiwa itu. Harus mau, Monica akhirnya jujur dan mengatakan jika pelaku yang melukai Raji ialah Bogi, kekasihnya sendiri. Ayah Raji yang tahu jika Bogi lah yang membuat anak tercintanya sekarat, ia pun langsung memutuskan kakak Raji serta anak buahnya agar bergegas memburu Bogi dengan terlebih dahulu mendatangi kosannya Monica untuk mencari tahu di mana alamat tinggal Bogi Alcantara. Setelah tiba di tempat tinggal Bogi, kakak Raji itu pun berpura-pura berbelanja di sana agar ia bisa berkomunikasi dengan ibundanya Bogi. Dan di sanalah kakak Raji pun mengancam serta titip salam agar Bogi mau bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Di satu sisi Monica yang gelisah karena terseret ke dalam masalah besar ini dan merasa hidupnya terancam. Ia pun meluapkan kekesalannya kepada kedua orang temannya karena mereka berdualah biang dari awal permasalahan tersebut, karena membawa Raji datang ke kosan mereka. Mengetahui pelaporan dari keluarga Raji sudah berlangsung ke tahap penyidikan, Marlon pun menganjurkan agar Bogi datang menemui Monica untuk membujuknya dan mencabut semua pernyataan yang telah ia katakan kepada pihak kepolisian. Dengan begitu, tanpa kuatnya barang bukti serta saksi, kemungkinan Bogi di penjara pun sangat kecil dan ia akan bebas dari segala tuntutan. Namun sayangnya Monica menolak permintaan dari Bogi yang membuat mereka menjadi bertengkar hebat di sana. Marlon yang tahu akan hal itu terpaksa menyuruh TJ datang ke kosannya Monica dan menghabisi serta melenyapkannya agar tak menjadi saksi kunci di persidangan nanti. Bogi yang mendapat kabar dari pamannya mengenai niat TJ yang akan datang ke kosan Monica, ia pun lantas bergegas berlari kembali untuk menyelamatkan wanita yang ia sayangi tersebut. Akan tetapi itu semua sudah terlambat karena Monica kini telah innalillahi akibat luka tembak yang dilakukan oleh TJ. Bogi yang tak terima lalu menyerang TJ dan melumpuhkannya. Sesudah berhasil mengalahkan TJ, Bogi yang masih di kosan itu berusaha menyadarkan Monica. Akan tetapi tiba-tiba dari arah belakang Abang Raji datang dan langsung membawa Bogi ke suatu tempat untuk membalas dendam adiknya itu dengan menyiksa Bogi bertubi-tubi hingga berujung innalillahi. Di akhir film ini Raji yang telah siuman dan keadaannya mulai membaik lantas diperbolehkan pulang ke rumahnya. Marlon yang tak terima dengan kepergian dari keponakannya tersebut lalu mengejar mobil keluarga Raji dan mencegatnya di tengah jalan. Ia pun beserta anak buahnya lalu menghujam peluru ke arah mobil tersebut yang membuat Raji beserta keluarganya kini pergi untuk selama-lamanya. Dan film ini pun selesai. Nika Ramos tinatanggap mong maging asawa si Bob. Iharap mo siya kay Lord. Mabait siya. Guwapo. Dali sa'yo. May LBM kasi ako eh. Ba! Ma! Si Beth po. Hello po. Ano, bakit parang hinakot? Berlatar belakang aktivitas belajar di sebuah kelas. Di sana nampak terlihat seorang murid yang bernama Ana diganggu oleh teman-temannya. Lalu dari arah belakang seorang wanita bernama Beth datang menegur teman-teman prianya itu dengan memukul mereka berkali-kali.
Diceritakan, Beth merupakan siswi yang baru pindahan ke sekolah tersebut. Dalam percakapannya dengan Anna di dalam toilet itu, Beth mengatakan jika ia seorang anak tunggal yang sering berpindah-pindah sekolah mengikuti orang tuanya yang dinas ke luar negeri. Ia pun hanya sementara di Manila dan sesudah itu akan pindah sekolah lagi sesudah tahun ajaran ini berakhir. Sebagai ucapan terima kasih, Anna lalu mengundang Beth untuk datang ke rumahnya dan ikut merayakan pesta ulang tahun ayahnya. Mendengar hal itu dengan senang hati, Beth lalu mengiyakan ajakan tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya, Anna bercerita kepada orang tuanya jika ia memiliki teman baru yang bernama Beth dan meminta izin kepada mereka untuk mengundang Beth hadir ke acara pesta ulang tahun ayahnya. Mendengar hal tersebut, ayahnya yang bernama Conrado dan ibunya yang bernama Melba sangat senang sekali dan lalu mengizinkan Anna untuk mengundang teman barunya itu. Lalu saat akan beristirahat, Conrado dan Melba kembali membicarakan persiapan pesta ulang tahun tersebut. Namun saat mengecek email pekerjaannya, tiba-tiba Conrado dikirim foto yang mantap jiwa oleh seseorang dan dengan cepat ia langsung menutupnya. Melba pun melirik-lirik curiga. Secepat kilat Conrado yang panik lalu mengalihkan perhatiannya itu dengan merayu Melba untuk mengajaknya mengulek-ulek bersama. Lantas esok harinya saat jam istirahat sehabis meeting dengan pegawai-pegawainya, Conrado dihampiri oleh salah satu dari marketingnya yang bernama Karen. Di sana Karen bertanya apakah bosnya itu sudah menerima email yang ia kirim kemarin malam. Ternyata foto enak-enak yang hampir membuat rumah tangga Conrado gonjang-ganjing itu ialah ulah dari pegawainya sendiri. Conrado pun langsung memarahi Karen agar tidak berbuat hal-hal aneh seperti itu lagi. Karen yang kaget dimarahi bosnya habis-habisan, sontak menangis dan lalu meninggalkan ruangan tersebut. Alkisah main serong ini bermula saat perayaan Karen berhasil mencapai target penjualannya di awal bulan bekerja. Dan dalam suasana euforia minum-minum bersama, di saat itu juga Conrado yang sedang bertengkar dengan istrinya lalu curhat perihal keluarganya kepada Karen. Karen yang mendengar curhatan dari bosnya itu, secara perlahan-lahan ia mulai terbawa suasana dan lalu memberi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh bosnya tersebut. Seusai mengenang hal-hal enak itu, Conrado lalu laporan kepada istrinya jika ia akan lembur bekerja dan pulang larut malam. Namun, karena istrinya yang overthinking akibat terlalu cemburuan, ia lalu memutuskan untuk mendatangi suaminya ke kantor dan menyuruh pembantunya untuk menjaga rumah. Di satu sisi saat istrinya dalam perjalanan ke kantor suaminya, Conrado yang baru selesai membuat kopi dan akan kembali ke ruangannya itu, ia dikagetkan dengan kemunculan Karen yang ternyata belum pulang dari sana. Meski baru dimarahi habis-habisan oleh bosnya itu, Karen mengatakan jika ia tidak bisa move on dari terong saktinya Conrado. Bosnya lalu mewanti-wanti jika kemarin itu hanyalah cinta satu malam dan tidaklah lebih dikarenakan ia sangat mencintai istrinya meski rada posesif. Karen yang tak putus asa lalu menyerang pertahanan sarang bosnya itu dengan formasi 4-3-3 dan berhasil menjinakkan ular piton tuan Conrado yang mulai aktif mengeluarkan bisanya. Beruntungnya pertandingan yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Conrado tak diketahui istrinya yang baru saja tiba di tempat kerjanya. Conrado yang panik akan kehadiran Melba yang datang tiba-tiba, lalu seketika membereskan meja kerjanya dan mengajak istrinya itu lekas-lekas pulang ke rumah. Singkat cerita, hari-hari yang ditunggu pun akhirnya telah tiba. Terlihat Conrado sangat bahagia merayakan hari ulang tahunnya yang dihadiri para staf kantor dan kolega kerjanya. Tak berselang lama, Beth pun datang ke pesta itu dan di sana Anna lantas memperkenalkan Beth kepada orang tuanya. Sesudah mengucapkan happy birthday kepada bapaknya Anna, Beth yang duduk di sebelah Conrado tanpa berbasa-basi langsung melancarkan serangannya dengan memencet kepala ular piton yang sedang tertidur itu dengan tatapan penuh terpesona. Conrado yang canggung dengan tingkah teman anaknya itu lalu mengalihkan perhatiannya dengan menyambut tamu yang baru datang dan pergi meninggalkan tempat tersebut.
Sekian lama perjuangan Beth akhirnya kini berbuah manis. Beberapa hari sesudah acara pesta itu, kini mereka berdua sudah semakin dekat dan saling mengirim kabar dikala Conrado sedang tidak sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan Beth pun dengan berani memamerkan buah pepayanya lewat video call saat di rumah ataupun ketika Beth sedang di sekolahnya, yang membuat ular anaconda Pak Conrado tersebut pilek panas dingin. Pada suatu hari, Beth pun bermimpi buruk tentang masa lalunya yang sangat kelam, hingga temannya yang bernama Carla datang membangunkannya. Carla yang peduli karena Beth sudah lama tak pernah memberi kabar sengaja datang ke kosannya itu. Di sana ia juga tak lupa mengingatkan Beth untuk rutin meminum obat penenangnya. Diceritakan karena masa lalunya yang sangat suram membuat Beth stres dan mengalami sedikit gangguan kejiwaan. Lantas pada suatu malam ketika Conrado masih lembur bekerja, ia mendapatkan pesan kembali dari Beth yang ingin bertemu dengannya. Karena tak ada balasan, Beth lalu mengirim foto dirinya bersama Anna yang sedang berada di rumah mereka. Hal itu pun membuat Conrado menjadi panik dan memutuskan balik pulang ke rumahnya, dikarenakan takut main serongnya ini dibocorkan ke istri dan anaknya itu. Benar saja, sesampai di rumah, Conrado disambut Beth, istri dan serta anaknya. Saat makan malam bersama, dengan sengaja gajah Conrado dielus-elus Beth yang membuatnya gelisah. Ia pun meminta izin istirahat duluan karena beralasan sedang tidak enak badan. Saat tengah malam, Conrado pun terbangun dari tidurnya karena kehausan. Lalu, sesudah meminum seteguk air, ia tak sengaja menemukan sebotol obat yang cukup mencurigakan di meja makannya. Namun, tiba-tiba Beth datang ke sana dan mengambil botol obatnya. Conrado tak mengira jika teman anaknya itu bakal menginap di rumahnya. Di sana, Conrado meminta Beth untuk mengakhiri hubungan mereka dan tak mengusik keluarganya lagi. Namun Beth tak mau berpisah dan malah balik mengancam Conrado dengan menyebarkan video-video nakal mereka kepada istrinya jika Conrado memutuskan Beth secara sepihak. Mau harus mau, Conrado pun akhirnya mengikuti keinginan dari teman anaknya itu. Lalu pada suatu hari Conrado beralasan kepada istrinya jika ia mendadak akan pergi keluar kota untuk mengurusi sebuah pekerjaan. Ternyata ia malah skidi-skidi papap bareng Beth di sebuah penginapan non-stop 24 jam OAOE di sana. Hingga beberapa hari pun berlalu, saat Melba dan Conrado selesai beribadah di gereja, ia mendapatkan pesan dari Beth yang meminta segera menemuinya. Dan jika tidak menurutinya, ia akan membocorkan hubungan mereka pada orang lain. Conrado pun bergegas pergi serta beralasan pada istrinya lagi jika ada urusan darurat dengan kliennya dan akan menghubungi istrinya jika urusan tersebut telah selesai. Mendapat ancaman seperti itu membuat Conrado emosi disertai campur aduk perasaan yang sangat-sangat panik. Ia lalu mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh untuk menemui Beth segera di suatu tempat. Sesampainya di sana, Conrado dikejutkan dengan keberadaan wanita lain yang tak ia kenal. Ternyata Beth mengajak Carla dan meminta Conrado bermain bersama-sama dengan mereka berdua. Di sana Beth pun berjanji kepada Conrado jika ini merupakan permainan terakhir mereka. Dan sesudah itu ia akan meninggalkan Conrado serta tak mengganggu kehidupannya lagi untuk selama-lamanya. Singkat cerita, saat OAOE bersama, dengan sengaja Beth memberikan Carla minuman anggur berisikan serbuk pembuat tidur. Lalu, ketika Carla mulai tepar secara bersamaan, Conrado pun lantas dijadikan sate oleh Beth teman anaknya itu. Setelah selesai menyate Conrado, Beth kemudian meninggalkan mereka dengan menaruh barang bukti di tangan Carla. Ternyata Conrado dijadikan bahan pelampiasan amarah Beth yang terpendam dari kecil akibat ia sering di smackdown dan diperkaos ayah kandungnya selama ini. Dan film ini pun selesai. Ce l'hai il ragazzo? No. Non lo so.
sparito. Quello non ti passa proprio, è meglio che... Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang kalang kabut karena ia telat bangun tidur dan sudah terlambat untuk berangkat bekerja. Wanita tersebut bernama Daria. Setelah Daria mengobrol dengan ibunya, kemudian ia pergi membangunkan anaknya yang bernama Melissa. Lalu scene berlanjut, terlihat Melissa yang sedang pergi ke sebuah rumah di mana teman kelasnya itu mengundang mereka semua untuk pesta renang di rumahnya. Saat itu Melissa pergi bersama sahabatnya yang bernama Manuela. Mereka berdua kemudian disambut teman mereka yang bernama Daniel, yang merupakan tuan rumah dari pesta tersebut. Diceritakan jika Melissa sebenarnya sudah menyukai Daniel sejak 1 tahun yang lalu. Hal itulah yang membuat dia malu-malu untuk datang ke acara itu. Mereka berdua kemudian mencoba berbaur dengan teman-teman yang lainnya. Di sini, Daniel yang melihat Melissa yang malu-malu kucing di depannya itu, lalu mengajaknya mengobrol di kebun sebelah rumahnya. Di sini, Daniel mulai menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi kepada Melissa, dari status hubungannya sampai intinya inti ke status segel QB-nya Melissa. Melissa yang dengan polosnya menjawab semua pertanyaan itu dengan jujur bahwa ia adalah wanita yang jomblo dan gembok palung Mariananya masih sangat utuh. Mendengar pengakuan dari Melissa, insting buaya buntung Daniel pun muncul seketika. Ia kemudian menyuruh Melissa untuk mengolah singkong saktinya itu. Melissa yang menyukai Daniel pun nurut mengikutinya. Setelah selesai mengolah singkong itu, Daniel langsung pergi meninggalkan Melissa. Setelah kejadian saat itu, Daniel tak pernah lagi menunjukkan dirinya di hadapan Melissa dan juga tak pernah menghubunginya. Literally hal-hal itu pun membuat Melissa confusing, overthinking, sangat galau. Di hari pertama saat masuk sekolah, setelah libur musim panas, terlihat ada seorang murid baru yang masuk ke kelasnya. Murid baru tersebut bernama Marco. Namun kehadiran murid baru itu nampaknya tak menggoyahkan iman Melissa yang sedang fokus menulis buku harian berisikan curhatan hatinya yang mengenai perilakunya si Daniel. Dari buku harian itu juga tergambar pula kehidupan keluarga Melissa yang dianggap sangat berantakan. Ayahnya yang bekerja jauh dari keluarga membuat Melissa lebih dekat dengan neneknya dan Manuela sahabatnya itu. Sedangkan ibunya sendiri tak sangat peduli dengan kehidupan Melissa dikarenakan sibuk mencari rejeki. Lalu saat mengikuti mata pelajaran Penjaskes, Melissa mulai merasakan ada yang berbeda dengan dirinya. Ketika mencoba panjat pinang, terjadi gesekan yang membuatnya keenakan. Marco yang melihat tingkah Melissa merasa kebingungan karena Melissa memasang wajah yang tak santai ketika panjat pinang di sebelahnya. Lantas scene berganti, terlihat Daria yang sedang mengobrol dengan ibunya. Ia merasa jika kondisi kesehatan ibunya itu sudah menurun serta mulai pikun-pikunan. Ia pun berencana menitipkannya di panti jompo. Namun rencana itu pun masih terbentur oleh Melissa yang sangat dekat dengan neneknya itu. Takutnya jika berpisah, anaknya nanti mengamuk jika tiba-tiba neneknya sudah tak ada di rumah mereka. Lalu singkat cerita, Melissa yang mendapat kabar jika Daniel sering menongkrong di tempat biliar dengan memberanikan diri kemudian mendatanginya ditemani sahabatnya itu. Di sini Melissa datang untuk meminta kejelasan dengan statusnya bersama Daniel. Lalu kejelasan statusnya akan dijawab Daniel jika Melissa menuruti omongannya. Melissa yang sangat menyukai Daniel malah mengikuti ajakan Daniel untuk pergi ke rumahnya yang sedang kosong. Dengan memanfaatkan peluang emas itu, Daniel again and again berubah menjadi buaya buntung dan berhasil merayu Melissa untuk unboxing gua mangrove-nya itu. Namun setelah kejadian itu, Daniel pun merasa kecewa dan kembali lagi meninggalkan Melissa karena melihat Melissa seperti tak ingin bersamanya. Di mana sebenarnya Melissa ini telah menyadari jika perasaannya kepada Daniel bukanlah perasaan cinta, melainkan hanya perasaan ingin ngek-ngek. Lantas singkat cerita, neneknya Melissa kini akan dipindahkan ke panti jompo. Melissa pun terlihat hanya diam saja sebagai bentuk protesnya dikarenakan ibunya telah semena-mena membawa neneknya itu ke panti jompo tanpa meminta pertimbangannya terlebih dahulu. Untuk membuat Melissa terlihat bahagia kembali, neneknya pun mengatakan jika Melissa bisa datang kapan saja untuk menjenguknya. Setelah di rumah, Daria kembali menjelaskan kepada anaknya itu bahwa menitipkan neneknya ke panti jompo adalah keputusan yang tepat.
Di sana neneknya akan bahagia karena mempunyai banyak teman dan bergaul dengan orang-orang seusianya. Namun Melisa tetap bersikeras kalau ibunya mengambil keputusan itu agar tak mengganggu dengan keberadaan neneknya itu. Melisa yang telah belajar banyak akibat dipermainkan oleh Daniel kemudian bersumpah jika tak akan ada lagi pria yang bisa menyakiti dirinya. Di mana saat sedang menongkrong dengan Manuela, Melisa mempraktikkan langsung ilmu yang dipakai Daniel untuk menggoda pria di sekitarnya. Melisa yang terlihat imut dan cantik itu berhasil membuat pria di samping mejanya penasaran dengan dirinya. Singkat cerita, neneknya datang untuk merayakan Natal. Neneknya merasa jika Melisa telah berbeda dari sebelumnya, lalu mengajaknya untuk bercerita di kamar sambil menyisir rambutnya itu. Keteguhan Melisa untuk melupakan Daniel kembali tergoyahkan saat Daniel menelponnya dan mengajaknya untuk cangkul-mencangkul bersamanya. Melisa pun kembali pergi ke rumah Daniel dan melakukannya. Namun di rumah Daniel mereka melakukan dengan formasi 2 lawan 1 featuring dengan temannya si Daniel. Setelah kejadian itu, Melisa kini sadar jika dirinya memiliki keinginan lebih untuk mempersatukan bangsa ini. Ia kemudian mencari pria lain yang bisa diajaknya untuk mengucak-ngucak bersama, di mana ia pun tak ragu lagi untuk melakukannya walaupun bersama pria yang baru saja ia temui. Lantas suatu hari buku harian Melisa dibaca oleh teman-teman sekelasnya yang membuat masalah pribadinya menjadi konsumsi semua orang. Di mana Manuela juga ikut membaca buku hariannya. Hal itu pun membuat mereka berdua bertengkar. Melisa kini mulai lebih suka menyendiri dan memakai pakaian yang terbuka. Hari-harinya pun ia lalui dengan bertualang mencari pria lain melalui aplikasi yang berwarna hijau-hijau itu. Lalu Daria yang masuk ke kamar Melisa melihat buku hariannya dan membacanya. Daria pun menyadari jika dirinya telah gagal menjadi seorang ibu karena tak mengetahui masalah anaknya itu. Ditambah lagi permasalahan Daria semakin rumit karena ia mendapat kabar kalau ibunya telah meninggal. Melisa yang mengetahui jika neneknya telah meninggal lalu bergegas pulang ke rumah. Di sini ibunya mengatakan bahwa dirinya telah membaca buku hariannya. Sambil memeluk anaknya, Daria meminta maaf atas kurang pekanya ia menjadi seorang ibu. Setelah itu, kehidupan Melisa berangsur-angsur membaik ditambah mulai akurnya ia dengan Manuela. Sementara Marco yang sudah naksir dengan Melisa sejak hari pertamanya masuk sekolah, memberanikan dirinya untuk mengobrol dengan wanita pujaannya itu. Tak lupa juga ia menunjukkan hasil lukisannya yang mayoritas melukis wajahnya si Melisa. Hal itu pun membuat Melisa mulai kagum dan tertarik dengan Marco. Lalu di akhir film ini terlihat Melisa dan Daria pergi berziarah ke makam neneknya. Hubungan mereka berdua terlihat semakin dekat dengan pelukan hangat dan sanda gurau di antara mereka. Dan film ini pun may sundo ako eh. Basta, don't ask me na lang kung saan ako nag-aaral. Remember. film akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Jaira. Ia adalah mahasiswi yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai kupu-kupu malam. Saat Jaira sedang bekerja, ia memberitahu peraturan apa-apa saja yang boleh dilakukan oleh tamunya pada malam itu. Tanpa mengeluh sedikit pun, tamunya yang bernama Ronan ini lantas menyetujui semua persyaratan yang diberikan oleh Jaira. At wala akong problema. Bukannya langsung mengulek-ngulek, Ronan malah curhat jika ia baru saja ditinggal pergi oleh pacarnya akibat kecelakaan. Karena wajah Jaira yang mirip dengan si almarhum saat membuka aplikasi ijo-ijo tersebut, maka dari itu ia memesan jasa layanan dari Jaira. Untuk mengenang almarhum kekasihnya, Ronan meminta Jaira untuk menggunakan pakaian sekolah saat mengulek-ngulek bersama, dengan maksud dapat bernostalgia seperti dahulu. Okay, sure. Dan setelah Jaira memakai pakaian sekolah itu, mereka pun akhirnya mengulek-ngulek bersama. Sesudah pertandingan yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Jaira, Ronan pun bercerita jika ia sangat beruntung menjadi anggota VIP di aplikasi itu secara instan berkat bantuan dari sepupunya. Dikarenakan hanya tamu yang memiliki akses VIP atau super VIP saja yang bisa bertemu dengan Jaira dalam aplikasi tersebut. Di
Swerte ako. Kehidupan Jaira di siang harinya begitu terbalik. Nampak dia sangat fokus belajar di salah satu universitas khusus wanita jurusan psikologi dan jarang bergaul dengan teman-teman kampusnya. Ha? Wala. Wala naman ako ikikwet. Sige, I'll go ahead. Bye. Pada suatu hari Jaira mendapat tamu yang bernama Mr. L. Namun Jaira ini menolak ajakan mengulek-ulek bersama dikarenakan Mr. L mau mencetak gol tanpa menggunakan helm pengaman. Karena masih ada jam kosong, si Jaira ini lantas mengajak Ronan untuk bertemu. Sesampainya di tempat tujuan, Jaira pun jujur jika ini pertama kalinya ia mengajak tamunya bertemu di luar kamar. What's happening to my boundaries? Di sana Ronan juga mengatakan jika ia masih saja menganggap Jaira ini ialah si Sophie almarhum kekasihnya dahulu. Oleh sebab itulah ia mengajak Jaira untuk bertemu di kafe tersebut. Really? Sweet mo talaga. Malam harinya Ronan ditelepon oleh sepupunya yang bernama Tommy. Si Tommy inilah yang membuat Ronan bisa masuk ke kelas VIP secara instan. Di sana Tommy pun menanyakan kesan-kesan Ronan tentang aplikasi tersebut. Ronan lalu menjawab jika ia sangat senang karena bisa mengobati masa lalunya. Bos Jaira yang bernama Madam yang saat itu bersama Tommy mencoba menawarkan Ronan untuk berkencan dengan orang baru. Tentu saja Ronan menolaknya karena ia sudah paten dengan gocekannya si Jaira. Good night po, madam. Hari demi hari hubungan Ronan dengan Jaira semakin dekat. Nampak mereka saling bertukar pesan, berlanjut telepon-teleponan hingga mengunjungi tempat tinggalnya si Ronan. Lalu ketika di rumah Ronan, Jaira menawarkan diri untuk menjadi Sophie agar mengobati kesedihannya si Ronan. Karena menurut ilmu psikologi yang dipelajari di kampus, bermain peran bisa mengobati luka hati dari seseorang. Oleh sebab itu, Jaira siap membantu Ronan dengan berperan menjadi Sophie. Psychology. Pada suatu hari, bos Jaira menghubunginya dan menanyakan kepada Jaira kenapa hanya mau menemui Ronan saja. Bahkan ia mendapat aduan dari Mr. L jika pertemuannya dibatal secara sepihak. Jaira langsung membela diri dengan mengatakan saat ia bertemu dengan Ronan, tamunya itu selalu meminta perpanjangan waktu sehingga ia tidak dapat menerima tamu lainnya. Sedangkan untuk kasus Mr. L, ia tidak mau meladeninya karena tamu itu tak mau menggunakan helm pengaman saat mengulek-ngulek bersama. Ia yang biasa protektif dan tertutup masalah urusan pribadi terhadap tamu-tamunya, kini mengizinkan Ronan lebih mendalam memasuki kehidupannya. Itu dikarenakan hubungan Jaira yang semakin dekat dengan Ronan yang tanpa ragu lagi, Jaira lantas mengajak Ronan untuk datang ke kosannya. Di sana, Jaira dibuat terkejut ketika Ronan menyatakan cintanya. Ia juga belakangan ini sudah move on dan tak menganggap Jaira ini sebagai si Sophie. I love you, Jaira. Jaira ternyata juga memiliki perasaan terhadap Ronan dan dalam percakapan itu, Ronan berjanji akan full menggunakan jasa Jaira hingga kontrak Jaira dengan si Madam ini berakhir. Lalu ketika sedang tidur, Jaira ditelepon oleh si Madam kembali. Di sana Madam mengatakan jika besok Jaira harus meladeni tamu super VIP. Namun Jaira di sana berdalih dan mengatakan telah ada janji dengan si Ronan. Mendengar hal itu membuat Madam menjadi emosi. Ia meminta Jaira untuk memangkas waktu pertemuannya dengan si Ronan dan mengutamakan tamu super VIP-nya. Lantas saat bertemu dengan Ronan, Jaira benar-benar mempersingkat waktu pertemuan mereka dengan alasan kurang enak badan. Tentu saja itu ia lakukan agar bisa memenuhi perintah dari madamnya. Lalu saat Ronan mengantar Jaira pulang, di saat itu juga Jaira langsung dijemput oleh mobil lainnya. Ronan yang tahu lantas menemui Jaira sepulang bertugas. Ia tampak kecewa dengan Jaira karena telah berbohong dan pergi dengan orang lain. Di sana Jaira langsung klarifikasi meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Jaira mengaku jika ia dipaksa oleh bosnya agar bertemu dengan tamu yang super penting. Dengan sedikit lapang dada, Ronan lantas memaklumi apa yang dilakukan oleh Jaira. Pinapatawad na kita. Kawawa ka naman. Lanjut cerita, tanpa disadari oleh Jaira, ia sedang dimata-matai oleh dua orang teman kampusnya karena mereka penasaran dengan kegiatan Jaira sepulang kuliah. Ternyata salah seorang teman kampus Jaira itu ialah anak dari Mr. L, tamu Jaira tempo hari. Ano pangalan ng classmate niyo ulit? Jaira. Mr. L lalu menelpon Jaira pada malam harinya dan mengatakan jika ia akan menyebarkan foto-foto Jaira yang ia dapati di aplikasi tersebut.
untuk ia kirim ke keluarga Jaira yang berada di kampung. Mendengar hal itu membuat Jaira menyetujui ajakan Mr. L untuk mengulek-ulek bersama dengannya. Namun saat beraksi, perlakuan Mr. L terhadap Jaira begitu kasar sehingga membuat Jaira tak kuat berjalan dan dibantu ketika mengantarnya pulang. Apesnya, di sana Ronan melihat Jaira yang dituntut oleh Mr. L ke dalam kosannya. Ronan pun menjadi galau yang membuat ibundanya meminta Tommy untuk menghiburnya. Singkat cerita, Jaira pun akhirnya curhat kepada Madam tentang Mr. L yang selalu saja memaksanya untuk mengulek-ngulek bersama. Tentu saja Madam akan membantu permasalahan dari anak buahnya tersebut. Di sana Madam mengatakan akan menjadwalkan pertemuan mereka bertiga agar masalah ini lekas selesai. Madam, di ko na alam gagawin ko. Di hari berikutnya, tiba-tiba Tommy dan Ronan kembali mendapati berita tentang meninggoinya seseorang di televisi. Tampak wajah Jaira yang terpampang dalam CCTV itu. Jaira yang menjadi tersangka lalu pergi ke sebuah tempat terpencil. Di sana ia menelpon Ronan agar mau menemuinya di tempat tersebut. Sesampainya Ronan di sana, Jaira berkata jika ia telah ditipu oleh si Madam. Karena setelah melakukan pertemuan dengan Mr. L, ia malah ditinggal berduaan dalam kondisi Mr. L yang sudah meninggoy. Namun nyatanya Madam sendiri juga telah meninggoy di tempat yang berbeda. Dengan tingkah yang aneh dan kasar, Ronan mengajak Jaira pergi dari tempat itu. Dan ternyata pelaku tersebut tak lain tak bukan ialah Ronan itu sendiri. Si Conan, yung kakambal niya sa loob. Di sana baru terungkap jika Ronan memiliki kepribadian ganda, di mana pribadi satunya yang bernama Conan ini ialah yang membuat anak buah Madam dan lainnya meninggoy, serta ia jugalah yang ternyata mendorong Sophie hingga terjatuh dan innalillahi. Itu ialah cara Ronan menunjukkan cinta kepada kekasihnya, serta cara Ronan memperlakukan orang jika tak menuruti kemauannya. Lalu Ronan alias Conan ini pun akhirnya meninggoy akibat didor oleh suaminya si Madam. Dan tak lama kemudian polisi pun datang untuk mengamankan keduanya. Dan film ini pun selesai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Eva yang kini mengadu nasib di perantauan. Eva baru saja datang dari desanya dan diterima bekerja sebagai pembantu di rumah seorang model terkenal di kota Manila. Saat membersihkan halaman depan rumah, Eva yang masih polos sangat terkejut melihat rekan-rekan sesama pembantu banyak yang dimarahi saat bekerja. Salah satunya adalah si Lauro yang bekerja tepat di depan rumah majikannya itu. Lauro yang senyum-senyum dengan Eva langsung diomeli oleh bosnya tersebut dikarenakan kerja tidak becus dan doyan lirik-lirik pembantu di rumah tetangga. Lalu di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Victoria yang sedang melakukan sesi pemotretan dengan rekan-rekannya yang bernama Caroline dan juga Andrew. Saat sedang cekrek-cekrek foto di sana, Victoria yang tak kuat digesek-gesek oleh Andrew langsung meminta izin untuk ke toilet sebentar. Tak diduga, Andrew juga mengikutinya dari belakang dan langsung mengulek-ngulek hutan mangrove-nya dengan kecepatan penuh. Tak disangka, tak dinyana, salah satu staf tukang foto datang ke toilet untuk menyuruh Victoria lekas-lekas kembali ke tempat pemotretannya. Dikarenakan cuaca yang sudah mulai mendung dan takutnya tidak mendapatkan pencahayaan yang bagus saat pemotretan nantinya. Sehingga mau harus mau, acara penggarapan sawah Andrew pun akhirnya tertunda. Singkat cerita, pada malam harinya, Victoria yang baru saja pulang bekerja lantas mengajak Andrew untuk mampir ke rumahnya dahulu. Saat Eva menawari makan malam kepada majikannya itu, mereka tergesa-gesa langsung ke lantai 2 dan mengatakan masih kenyang dan belum begitu lapar. Eva yang penasaran dengan suara kelontang-kelonteng dari atas, diam-diam langsung mengikutinya dari belakang dan menguping kegiatan mereka.
Ternyata bosnya itu sedang melanjutkan sesi cangkul-mencangkul yang tertunda saat sesi pemotretan sebelumnya. Lalu pada keesokan harinya, Andrew yang sudah terbangun dari tidurnya lantas berpamitan dengan si Eva. Di sana Eva menawarkan sarapan untuk Andrew, tapi ia menolaknya dikarenakan Andrew masih merasa kenyang. Eva lalu mengantar kepergian Andrew hingga ke depan rumah. Di sana Andrew bertanya mengapa di usia muda ia tidak melanjutkan sekolahnya saja. Eva lalu bercerita jika ia dari keluarga tidak mampu dan terpaksa putus sekolah demi membayar hutang-hutang orang tuanya dan membantu biaya pendidikan dari adik-adiknya. Andrew yang merasa kasihan lalu menyemangati Eva dan sesudah itu ia pamit untuk pergi pulang ke rumahnya. Sesudah itu, Eva kembali ke dalam rumah dikarenakan Victoria memanggilnya. Di sana, Eva terkejut dikarenakan melihat majikannya itu tanpa memakai selai benang pun sehingga membuat ia merasa sangat malu. Dikarenakan ini pertama kalinya ia melihat bola-bola squishy yang gundal-gandul milik orang lain. Hal itu pun membuat Eva penasaran dan langsung mengintip Victoria kembali saat membersihkan diri. Malam harinya Lauro yang melihat barang baru di sana lantas segera merapat menemui Eva untuk berkenalan. Eva kemudian menyambut baik niatan dari Lauro tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Mereka lantas bergosip di sana dan Lauro bercerita jika suara kontang-kontak Victoria kemarin malam sampai terdengar ke kamarnya hingga membuatnya senam 5 jari. Belum selesai bercerita, si Lauro ini dipanggil lagi oleh majikannya itu sehingga gibah mereka pun akhirnya terhenti. Keesokan harinya Victoria berkata ingin pergi keluar sebentar dan menyuruh Eva untuk membersihkan kamarnya yang masih berantakan. Lalu sesaat majikannya telah pergi, Eva yang melihat penjual sayur keliling di dekat sana lantas membeli sayur terong dan kebutuhan dapur lainnya sembari berkenalan singkat dengan pembantu-pembantu yang juga sedang berbelanja di sana. Sesaat kembali bekerja, Eva tanpa sengaja menemukan bungkusan sarung rudal bersihkan jelly drink yang berserakan di kamar majikannya itu. Lantas ketika sedang bersih-bersih, Eva yang penasaran diam-diam mengambil satu bungkus sarung itu dan langsung bergegas pergi. Hingga pada malam harinya tiba-tiba Eva terbangun karena ada orang yang memanggilnya. Ternyata yang memanggilnya ialah si Lauro yang kembali datang ke sana dikarenakan saat itu majikannya sedang tidak ada di rumah. Mereka pun berbincang-bincang sembari menikmati indahnya langit pada malam itu dan saat Eva lengah, hal itu dimanfaatkan oleh Lauro untuk jalan-jalan di hutan Amazon milik si Eva yang masih ting-ting itu. Sesaat Eva menikmatinya, namun ia lalu tersadar dan segera mengusir Lauro dari tempatnya tersebut. Ia tak menyangka jika Lauro ini ternyata seorang striker yang sangat berbahaya, sehingga Eva harus waspada dan ekstra keras untuk menjaga gawangnya dari si Lauro. Namun saat kembali ke kamarnya, bukannya langsung tidur, Eva malah mengingat perbuatan si Lauro tadi. Si Eva ternyata sangat suka dan ingin lebih dari itu, namun malu-malu dan takut melakukannya. Akhirnya berbekal sayur yang dibeli sebelumnya dan sarung yang ia dapat dari Victoria, Eva tanpa berbasa-basi lalu mengulek-ngulek sambil mengingat wajah si Lauro. Esok paginya Eva langsung memasak terong yang dipakai mengulek kemarin malam untuk sarapannya. Lalu tak berselang lama Victoria memanggilnya untuk dibuatkan sarapan. Tak diduga ia mendapati sang majikannya itu sedang cocol-mencocol dengan Carlena. Saat Eva keluar, mereka langsung melanjutkan les biola yang membuat suara terdengar sangat keras hingga membuat Eva penasaran. Singkat cerita, pada siang harinya Lauro kembali datang menemui Eva untuk meminta maaf atas kejadian kemarin malam. Dikarenakan majikannya masih ada di rumah, Eva lalu menyuruh Lauro untuk pergi terlebih dahulu dan datang pada malam harinya saja. Dan tepat pada malam harinya, Lauro datang kembali untuk menemui Eva. Mereka pun kini sudah tidak bertengkar lagi. Justru si Eva ini semakin nyaman dengan perlakuan dari si Lauro. Esok paginya saat sedang sarapan, terlihat Victoria yang semakin sering melirik-lirik si Eva. Sesudah itu ia mengatakan akan keluar jalan-jalan dan berpesan tidak akan pulang pada malam itu, sehingga tidak perlu dibuatkan makan malam dan tak usah menunggunya pulang ke rumah.
Kesempatan itu digunakan oleh Lauro untuk kembali datang ke sana. Karena merasa nyaman dan kondisi yang memungkinkan, akhirnya Lauro berhasil mencetak gol ke gawangnya si Eva. Namun setelah pertandingan itu selesai, Eva merasa sangat menyesal. Ia takut ke depannya nanti mendapat masalah akibat hal tersebut. Keesokan paginya saat bersih-bersih di kamar majikannya itu, Eva mencoba tidur di kasurnya Victoria dan membayangkan sedang les biola di sana. Lalu saat bersih-bersih di toilet majikannya itu, tak berselang lama Victoria kembali pulang ke rumahnya dan tak menyangka ia melihat Eva di sana. Bukannya emosi, ia lantas memberikan Eva sebuah pakaian sehingga membuat Eva semakin lebih menantang. Melihat hal itu, tak diduga Victoria langsung memperkaos meskipun hanya terjadi benturan-benturan bola bekel di sana. Namun cukup membuat Victoria merasa sangat senang. Sesudah di-unboxing oleh majikannya tersebut, Eva langsung menyuruh Laura untuk datang pada malam itu juga agar mencangkul lahan basahnya. Di sana terlihat Eva yang sangat berbeda dan terlihat lebih galak dan bersemangat. Malamnya pun akhirnya tiba. Lauro tanpa berbasa-basi langsung saja meluncur ke kamarnya si Eva dan tanpa rasa takut meski saat itu Victoria masih ada di rumah tersebut. Di sana Eva mengatakan jika ia sangat mencintai Lauro. Selain itu ia juga meminta pada Lauro agar memakai hati saat mencangkul, bukan mau enaknya saja. Mereka pun akhirnya kembali skidi-skidi papap dengan suara yang sangat keras hingga si Victoria ini mendengar dan menguping di luar kamar. Anehnya bukannya marah, ia justru tak mau mengganggu ritual keramat dari pembantunya tersebut. Keesokan harinya Victoria memanggil Eva ke kamarnya, bukannya menyuruh bersih-bersih atau menyiapkan makanan. Namun di sana Victoria malah mengajak Eva untuk les biola dan kini Eva mau untuk melakukannya. Sesudah itu, malam harinya, again and again Lauro kembali datang ke tempatnya si Eva untuk main sepak bola. Ternyata di sana Victoria telah menunggu mereka berdua dari tadi. Victoria langsung saja les biola di depannya Lauro dan ia disuruh ikut join memainkan bass betotnya di sana. Namun Lauro tidak menyukai kegiatan tersebut dan ingin 1 lawan 1 dengan si Eva dan tidak mau si Eva les biola lagi dengan majikannya itu dikarenakan ia kini benar-benar sangat mencintai Eva. Victoria yang mendengar omongan Lauro langsung emosi dan tertawa mengetahui Eva yang mencintai lelaki yang seperti itu. Eva lalu menghentikan kegiatan les biolanya dan lalu mengejar Lauro. Ia merasa bersalah dengan Lauro dan mengatakan jika ia sangat mencintainya. Melihat ketulusan cinta dari dua orang itu membuat Victoria kini sadar dan lebih menghargai asistennya dan menganggapnya sebagai seorang sahabat. Ia juga merestui hubungan Eva dengan Lauro sehingga mereka tanpa perlu sembunyi-sembunyi lagi untuk merajut kisah cintanya tersebut. Dan film ini pun selesai. La villa è completamente... Questo per il registro navale. Sai? Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Francesca. Saat tengah malam, ia mendapat kabar buruk dari kepolisian tentang sang suami yang mengalami kecelakaan di jalan raya. Ia lalu pergi ke rumah sakit bersama Cesar, sang pengacara suaminya. Ternyata nyawa suaminya sudah tak tertolong yang membuat Francesca sedih dan kini menjadi janda beranak 1. Scusi signora, è questo suo marito. Pada saat acara pemakaman terdapat keluarga dan para kolega di sana. Namun bukannya bersedih, mereka malah nampak bahagia karena mengetahui jika Francesca telah menjadi janda. Sesudah acara tersebut, Francesca pun lalu menemui Cesar dan mengatakan jika suaminya mempunyai banyak hutang dari bank dikarenakan banyak proyek yang belum diselesaikan. Bahkan harta kekayaannya tak akan cukup untuk membayar semua hutang sang suami. No, perché sei in affitto.
Ma tutto il resto sì. Francesca pun bingung dan tak tahu harus bagaimana cara untuk melunasi hutang suaminya itu. Alhasil ia pun bekerja di toko langganannya sebagai penjaga baju. Para karyawan di sana sangat terkejut melihat pelanggannya yang super kaya sekarang datang menjadi teman kerja mereka. Francesca pun tak sengaja bertemu dengan teman sosialitanya di sana. Tapi demi membiayai hidup, ia tak sedikit pun merasa malu. Era davvero indispensabile. Credo proprio di sì. Sesudah itu, si pemilik toko datang menemui Francesca. Awalnya saling menyapa, tapi tiba-tiba tangannya itu asal comot bakpao Francesca yang membuat ia langsung mengundurkan diri. Untuk mengcover hutang-hutang dari suaminya itu, Francesca terpaksa menjual aset kapal pesiar sang suami. Namun, bukannya menolong, Caesar malah membelinya dengan harga yang sangat-sangat murah dan mengatakan jika kapal itu sudah tua dan tak layak beroperasi kembali. Selain aset kapal pesiar, ia juga menjual perhiasan, barang antik dan juga pakaian brandednya. Mengetahui hal itu, teman-temannya lalu mencoba membantu dengan mengadakan pelelangan. Francesca yang tak kuat ikut acara pelelangan karena banyak barang kenang-kenangan bersama sang suami lalu mempercayakan acara itu kepada teman-temannya. Mengetahui Francesca telah menjanda, satu persatu kolega sang suami unjuk gigi untuk melamarnya menjadi seorang istri. Tetapi Francesca tak menghiraukan ajakan mereka dan malah menjadi bahan tertawaan saat ngerumpi dengan teman-temannya tersebut. Nah, saat di rumah temannya itu, akhirnya Francesca menyadari jika mantel mahal miliknya tak dilelang, melainkan diambil begitu saja di saat acara sedang berlangsung. Francesca yang tak terima lalu mencoba menghubungi suami temannya dan meminta untuk mengembalikan kembali mantel tersebut dengan iming-iming surga duniawi. Sesudah mengulek-ngulek bersama, suami temannya menolak untuk mengambil mantelnya. Tak kehabisan akal, Francesca lalu mengancam akan melaporkan kegiatan mereka tadi kepada istrinya jika tidak mau menuruti kehendaknya. Alhasil, pada esok harinya, suami temannya itu mau mengirimkan mantelnya kembali kepada Francesca dan langsung mantel tersebut ia jual sendiri. Uang dari hasil penjualan mantel itu ia gunakan untuk membayar biaya kehidupannya sehari-hari beserta anaknya. Tak lama kemudian, temannya yang mengetahui jika suaminya telah mengembalikan mantel milik Francesca lalu mencoba mengambilnya kembali. Karena tak mau ribut, Francesca pun jujur jika uangnya telah habis untuk membayar hutang. Temannya yang kesal lalu memberitahu jika sebelum meninggal suaminya, Francesca pernah main serong dengan wanita lain yang bernama Camilla. Francesca yang baru tahu akan hal tersebut sangatlah bersedih. Ia pun tak menyangka mendiang sang suami yang terlihat polos ternyata mengkhianatinya. Lantas ia bergegas menemui Camilla yang ternyata seorang karyawan dari almarhum suaminya itu. Saat bertemu, adu mulut pun tak terhindarkan lagi, hingga Camilla pun menjelaskan jika sebelum suaminya meninggal, ia sempat bertanya di antara ia dan Francesca siapa yang dipilih. Sang suami pun berkata tetap akan memilih Francesca karena bagi suaminya Camilla hanya selingan sementara saja. Francesca pun bingung antara harus bersedih atau merasa bangga karena yang menjadi pokok permasalahannya kini ialah uang Francesca telah habis untuk mengcover angsuran hutang-hutang milik suaminya. Ia pun lalu memiliki ide gila dan meminta kepada Caesar untuk mengumpulkan orang-orang yang mau ikut undian di mana hadiah dari undian tersebut adalah dirinya sendiri, di mana para peserta harus menyediakan uang sebesar 100 juta lira untuk membeli undian itu. Dan akhirnya sayembara pun dimulai. Francesca diajak oleh Caesar ke sebuah pesta orang-orang konglomerat dan di sana banyak sekali juragan-juragan yang ikut menjadi peserta undian. Mulai dari kakek-kakek yang sisa nafas terakhirnya hingga juragan muda serta para ibu-ibu. Di tengah-tengah acara undian terdapat seorang pria bernama Antonio yang ingin ikut serta dalam undian tersebut, tapi bukan dengan cara membayar sejumlah uang, melainkan dengan cara sengaja menabrakkan diri.
Semua itu ia lakukan karena Antonio pengangguran berat tapi sangat tergiur dengan bakpao miliknya Francesca. Francesca pun lalu membawanya ke rumah untuk mengobati Antonio. Di sana nampak Antonio sehat bugar namun berpura-pura pingsan dan kesakitan. Francesca yang mengetahui dan tak kehilangan akal mencoba membangunkannya dengan cara menunjukkan bakpao kembungnya di hadapan Antonio. Dan dari sinilah Francesca akhirnya tahu jika ia curang yang membuat Francesca lalu mengusirnya keluar dari rumah. Di sisi yang lain ternyata Caesar sangatlah licik terhadap Francesca. Ia memberitahu para peserta jika syarat untuk undian tersebut ialah 300 juta lira. Padahal dari awal Francesca cuma mematok harga sejumlah 100 juta saja. Karena terlalu stres, ia lalu menemui Antonio kembali untuk menghilangkan mumet otaknya dengan mengajak mengulek-ulek bersama. Namun ketika telah selesai, di sana Antonio meminta agar Francesca mau menjadi istrinya. Dan saat mendengar hal itu, Francesca langsung saja menolaknya. Antonio yang emosi karena tawarannya ditolak mentah-mentah lalu membocorkan acara undian itu kepada pihak kepolisian tanpa Francesca dan Caesar sadari. Pihak kepolisian lalu memanggil Francesca dan bertanya apa tujuan dari undian tersebut. Francesca lalu menjelaskan jika undian yang ia lakukan hanyalah sebuah ungkapan terima kasih kepada teman dan kolega mendiang sang suami atas kebaikan mereka selama ini karena telah menolongnya. Lambat laun, Francesca lalu mengetahui keburukan dari Caesar yang telah memanfaatkannya. Ia pun lantas memutuskan untuk kabur keluar kota bersama putri kecilnya dan juga bersama pembantunya yang setia menemani selama ini. Ketika di bandara, polisi mengejarnya dan bertanya siapa yang akan bertanggung jawab atas acara undian tersebut. Francesca pun mengatakan jika Caesar lah yang bertanggung jawab dan menyuruh pihak kepolisian untuk mencarinya. Polisi yang terpikat kecantikan dari Francesca lalu luluh dan membiarkan Francesca untuk pergi begitu saja. Dan ia tak pernah kembali ke kota tersebut untuk selama-lamanya. Dan film ini pun selesai.